Baiklah hadirin dan juga seluruh para tamu undangan yang berbahagia, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nurul Arifin MBA. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kepahaman oleh Allah, dibukakan hati kita, dan senantiasa mendapatkan pencerahan ilmu dari beliau. Dengan segala kehormatan kami aturkan kepada beliau untuk menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala timi wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adiyanihim wa ala amwalihim alfa alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya berharap sesungguhnya karyawan-karyawan diundang. Karena apa? Supaya ada pembekalan tentang transendensi atau teologi karyawan terhadap perusahaan. Kemarin saya juga memberikan ceramah di karyawan perbankan, kemudian pabrik rokok dan sebagainya. Nah, kenapa saya sebut pabrik rokok? Karena di depan saya ini ngerokok terus. Sama dengan saya, karena saya ketua asosiasi petani tembakau Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang di tulisan-tulisan itu no smoking, itu banyak dimaknai sebagai dilarang merokok, tapi kalau KYNU NO ya smoking. Maka kalau panjenengan sowan ke kiai-kiai besar di Jawa Timur kayak Kiai Asad Samsul Arifin dulu, itu tangannya itu kalau dicium santri baunya bukan minyak wangi tapi ambune asbak. Saking rokoknya enggak. Maka ketika pernah suatu saat saya diundang oleh TV One untuk diskus tentang haramnya rokok, mau diadu oleh ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Profesor Dr. Hamid Ilyas, saya takbir Mas Hamid Ilyasnya. Mas, coba kita datang ngobrol dulu sebelum kita dijadikan tontonan di TV ya. Karena tempe, kedelai, kacang, emping, melinjo itu asam urat, itu harus diharamkan. Waduh Gus, kalau gitu nggak usah debat aja. Ya iya, makanya kita ini kiai ulama, jangan diadu di TV, datang rembukan gitu. Kalau kita berantem bagaimana yang di bawah? Makanya ulama-ulama dulu Wali Songo itu membuat pesantren. Pesantren itu dari kata pondok pesantren. Pondok itu bahasa Arabnya apa coba? Hotel. Nggak ada gubuk ini, nggak ada. Pondok itu funduk, bahasa Arabnya itu hotel. Di sini pondok itu kayak sahau, beda. Maka disebut pesantren. Karena apa? Dulu sudah diawali orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang bertapa, melakukan tahanut di tempat-tempat namanya sanggar-sanggar, vihara-vihara. Oh ini kok bagus. Lalu para wali membuat pondok pesantren. Pondok itu tempat tinggal, pesantren itu dari kata sarastri, cantre, orang yang sedang belajar. Maka gurunya tidak disebut mursyid, tidak disebut guru, tapi kiai. Karena apa? Karena para wali sebagian besar dari Cina. Kayak Syekh Samarkandi itu berasal dari Samarkand, kalau di Jawa menjadi Asmorokendi, itu biasa. Jadi makanya kalau orang Sunda sering ngecek kiai-kiai Jawa kayak model saya itu, nek baca Fatihah nggak pernah fasih. Lu kok nggak pernah fasih gimana? Iya coba itu orang-orang Banyumas ngapak gitu. Alhamdulillah hirobil ngalamin. Ngalamin apa? Ya wes bengong agim aja, salat aja keluar lohnya.
Kalau Allah itu kalau di bahasa Jawa itu orang yang menangis itu keluar rohnya. Maka Aki nggak pernah bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Orang Semarang malah Allah. Jadi tidak Tullah tapi Tullah. Nggak apa-apa. Wong Gusti Allah itu orang Sunda. Ketika pakai Gusti pasti orang Sunda, kalau enggak orang Jawa. Yang betul cuman Allah saja. Maka di Jawa ini Siti Khadijah itu enggak ada di dalam ayat Qur'annya, di dalam kitabnya enggak ada. Yang betul yang ada cuman Khadijah, yang ada cuman Fatimah. Sampai Sunda jadi Siti Khadijah. Maka orang Sunda dia. Sama dengan pondok itu dari kata cantrik. Gurunya disebut kiai. Kiai itu nggak ada bahasa Arabnya. Coba saya cari kiai apa bahasa Arabnya? Nggak ada. Bahasa Arabnya orang yang punya ilmu itu ulama, alim. Perbuatannya alamah, alim ulama. Makanya kalau alim tok itu Mbah Google. Wapal sembarang sampai tanya apa saja Pak. Maka kalau cuman apal tok nggak alamah, kok bisa masuk surga? Maka Mbah Google akan jadi kepala suku di surga. Maka ada kewajiban dari para ulama untuk dakwatul Islam kepada siapa saja. Balighul anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah, para kiai cuman berdakwahnya cuma di masjid-masjid, di musola-musola. Lah yang mendakwai mereka yang belum siapa? Siapa? Coba yang datang ke Irian Jaya sana siapa? Loh, sana itu Indonesia apa bukan? Masih Indonesia, kewajiban panjenengan semua. Lah saya ceramah di gereja dikatakan kafir atau kecampur ketuket, ya Allah. Lah dulu itu Gusti Kanjeng Nabi itu menceramai 360 agama. Ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diangkat jadi nabi, berapa jumlah orang Islam? Sama dengan yang gelar panjenengan pakai al ulama masabihul ard. Ulama adalah matahari dunia, bukan matahari partai. Matahari dunia, maka sampaikan cahaya Allah itu kepada siapa saja, apapun suku bangsanya, apapun agamanya, apapun kelasnya. Kayak matahari yang keluar. Dia tidak pernah karena itu partainya Jokowi yang menang, Pak Jokowi jadi presiden, kemudian yang Gerindra terus melewati matahari, melewati kantor Gerindra terus nyingkir gitu. Nyingkir apa enggak? Enggak. Kata Anda ini adalah kucing, Anda ini adalah yuyu, Anda ini adalah dapat, binatang yang melata, matahari tetap bersinar semua. Ini yang disebut dengan roh rabani, roh ketuhanan. Ini yang diajarkan di pesantren-pesantren. Maka perlu duduk tahanur ning, memikirkan lafaz-lafaz Allah, kemudian bermuhasabah, aku itu bagaimana kemudian. Ini ada contoh yang luar biasa. Barangkali Mas Gustanto ini belum Islam, tetapi lebih islami daripada kita. 1,3 triliun. Loh, kita itu bikin 1,3 miliar, kita bikin musola sak kelurahan itu lurunan, kok nggak jadi-jadi. Malah fitnah-fitnahan, ya Pak ya. Mari kita berkaca pada diri kita. Cuman saya ini karyawannya nggak banyak, harusnya dibekali yang sama juga, bahwa karyawan ketika dia hadir keluar dari rumahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kerja di sini, maka setiap langkahnya adalah pahala, dan itu adalah torekohnya menuju kepada surganya Allah. Maka kalau Mas Gustanto atau Mas Eko ini tambah kaya wajar, karena tidak pelit. Kita ini kan cuma cangkeman toh, amal 2% setengah aja nggak ada yang bayar kok. Loh ya bayar. Loh, ini jujur ini berarti karyawan. Potongannya ketok pelit-pelitnya ini. Ya suke-suke gitu loh. Coba
2,5% keluarkan. Bahkan ini pun kalau Anda di rumah dan di sini orang semua, saya jamin orang Sunda itu masuk surga semua. Loh, kenapa? Jangan cuma oman amin kok. Dasarnya apa? Dasarnya sampai menanam pisang, sampai menanam padi, sampai menanam tumbuhan. Ini tidak pernah Anda sadari bahwa satu pohon ini, satu daun ini melahirkan bion-bion, yang ketika bion-bion itu berjumlah miliaran bercampur dengan udara, engkau hirup, itu yang disebut dengan nafas. Berarti orang Indonesia ini sudah ngamal kepada orang-orang Arab sana, orang yang gurun-gurun dari tanaman ini. Maka coba lihat, pesantren Al-Mukhlasin punya kiai, pasti ada pohonnya. Di rumah kiai itu ada kucing, ada kambing, bahkan kadang-kadang nyamuk aja banyaknya setengah mati. Karena nggak tega mau membunuh. Ya banyak. Dan setengah kemprok. Maka kalau di sini disediakan pesantren yang demikian hebatnya ini, tolong munculkan juga transendennya, esoterennya. Jadi tidak cuma sholat tok. Karena kalau sholat tidak sampai ketemu dengan Allah, sholat harus sampai di pisauan agung kepada Allah. As-sholatu mirrajulil mu'min. Kalau sholat cuma jengklat-jengklit tok, rekam saja. Subuh direkam kusuk. Allah. Kakinya temennya tidak. Ada nggak sini yang model begitu? Saya pernah itu sholat. Allah, kakinya diinjek, tak geser, injek lagi, tak geser, Ini kalau Imam Syafi'i bergerak 2 kali sampai 3 kali berarti batal. Betul, tidak lagi. Saya mundur, sertak, burung. Lu kenapa sampai ini kok mijak-mijak kaki? Lu sopnya kan harus rapat, Gus. Lah ya kenapa? Supaya tidak dimasukin setan. Lu awakmu itu lho. Setan mau sholat aja kok sampai larang. Giliran gak sholat di setan-setan. Bagaimana? Bahwa engkau HTI, engkau PKS, engkau Ikhwanul Muslimin, engkau Salafi, silahkan. Tetapi kita bergandeng tangan. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Jangan mengkafir-kafirkan orang. Ketika engkau mengolok-olok Tuhan orang lain akan mengolok-olok Tuhanmu lebih lagi karena dia tidak tahu. Maka jangan katakan kafir pada orang lain. Sudahlah, ngajinya begitu. Nah di sini coba dimunculkan sifat-sifat egaliter seorang pemimpin. Kayak misalnya kayak Pak Kapten ini yang di depan Pak Camat. Ini kan tentara itu membela siapa? Tidak peduli kalian agamanya apa, yang penting Indonesianya aman. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kali lain barangkali Mas Eko atau Gus Tanto ini mengadakan semacam dialog dengan tokoh-tokoh yang lain. Saya siap mau bertanya sosial, politik, ekonomi, budaya, insya Allah saya siap. Paling-paling kalau tidak bisa ya tidak saya jawab. Alhamdulillah, bila taufiq wal hidayah, saya mohon doanya Kiai Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.